warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem peredaran darah, yang dimana dalam materi ini terdapat 5 bagian. Yang pertama, sel darah merah, yang kedua, sel darah putih, yang ketiga, sel darah pembeku, yang keempat, plasma darah, dan yang terakhir, penggolongan darah. Yuk kita simak materinya. Yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah warnanya merah karena ada pigmen yang namanya hemoglobin atau Hb. Hemoglobin itu protein yang terdiri dari hemo sama globin. Hemoglobin bisa banget ngikat oksigen O2 dan juga bisa ngikat karbon dioksida CO2. Kalau Hb ngangkut oksigen, namanya oksihemoglobin. Kalau hemoglobin ngangkut karbon dioksida, namanya karbon monohemoglobin. Sel darah merah umurnya cuma sekitar 120 hari. Kalau udah mati, dia dirombak di hati jadi zat warna empedu. Namanya bilirubin dan biliverdin. Terus, sisa-sisa perombakan ini dipakai buat bikin sel darah merah yang baru. Jadi, sel darah merah itu penting banget buat ngangkut O2 dan CO2 dan punya siklus hidup yang nanti kalau udah mati dirombak lagi buat jadi bahan baku sel darah merah baru. Yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih merupakan bagian dari darah yang tugas utamanya untuk melawan infeksi dan menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, sel darah putih itu ibaratkan tentara yang bantu tubuh kita melawan bakteri, virus, atau kuman penyebab penyakit. Jumlahnya lebih sedikit dibanding sel darah merah, tapi perannya penting banget biar kita nggak gampang sakit. Turunnya sel darah putih disebut juga leukopenia. Ini biasanya terjadi karena beberapa hal, misalnya infeksi berat, misalkan virus tertentu, efek samping obat seperti kemoterapi, gangguan pada sumsum tulang, penyakit autoimun, dan kekurangan nutrisi tertentu. Naiknya sel darah putih itu namanya leukositosis. Biasanya ini terjadi karena infeksi, stres berat, peradangan dalam tubuh, reaksi alergi, efek samping obat tertentu, atau kondisi seperti leukemia. Jadi, kalau sel darah putih naik, artinya tubuh lagi siaga karena ada ancaman seperti infeksi atau peradangan. Tapi, kalau naiknya berlebihan, itu bisa jadi tanda ada masalah. Jadi, kadang harus dicek lebih lanjut ke dokter. Sel darah putih dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit ini sel darah putih yang di dalamnya ada butiran granula di sitoplasmanya. Jenis-jenisnya neutrofil paling banyak buat lawan infeksi bakteri, eosinofil buat lawan parasit dan respon alergi, basofil berperan dalam reaksi alergi juga pelepasan histamin. Yang kedua, agranulosit. Yang ini nggak punya granula jelas di sitoplasmanya. Jenis-jenisnya limfosit buat sistem imun, kayak bikin antibodi. Yang kedua, monosit bisa berubah jadi makrofag. Tugasnya bersih-bersihin kuman dan sel rusak. Yang ketiga, ada sel darah pembeku atau trombosit. Trombosit itu merupakan komponen darah yang bentuknya kecil kayak keping. Tugas utamanya untuk membantu pembekuan darah pas ada luka atau perdarahan. Jadi, trombosit ini tukang jaganya supaya darah kita nggak terus-terusan keluar kalau ada bagian yang luka. Jumlah trombosit normal di tubuh orang dewasa sekitar 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter darah. Ciri-ciri trombosit. Pertama, bentuknya kecil dan tidak teratur. Trombosit berbentuk oval atau bulat, ukurannya sekitar 2-4 mikrometer. Kadang punya tonjolan seperti pseudopodia. Yang kedua, merupakan fragmen sitoplasma. Trombosit bukan sel utuh, tapi fragmen dari sel besar yang disebut megakaryosit di sumsum tulang. Yang ketiga, tidak memiliki inti sel atau anukleat. Trombosit tidak memiliki inti agar selnya mudah pecah. Yang keempat, memiliki granula. Di sitoplasmanya ada granula yang mengandung berbagai enzim dan zat kimia penting buat proses koagulasi atau pembekuan darah. Misalnya serotonin, ADP, dan faktor pertumbuhan. Yang kelima, umurnya pendek. Trombosit hanya hidup 7-10 hari di sirkulasi darah. Setelah itu dihancurkan di limpa.
Yang keenam, jumlah normal. Dalam darah manusia dewasa, jumlah normalnya sekitar 150.000 sampai 450.000 keping per mikroliter. Yang ketujuh, berperan dalam hemostatis. Trombosit punya peran penting dalam proses hemostatis, yaitu proses menghentikan perdarahan dengan membentuk sumbatan trombosit dan membantu proses pembekuan darah. Keterangan proses pembekuan darah. 1. Kulit terluka menyebabkan darah keluar dari pembuluh. Trombosit ikut keluar juga bersama darah, kemudian menyentuh permukaan-permukaan dasar dan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat atau enzim yang disebut trombokinase. Yang kedua, trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut trombin. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh ion kalsium Ca2+ di dalam plasma darah. Protombin adalah senyawa protein yang larut dalam darah yang mengandung globulin. Hal ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukannya dibantu oleh vitamin K. Yang ketiga, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin menyebabkan luka akan tertutup, sehingga darah tidak mengalir keluar lagi. Fibrinogen adalah sejenis protein yang larut dalam darah. Selanjutnya ada plasma darah. Apa sih plasma darah itu? Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang warnanya kekuningan. Plasma ini isinya hampir 90% air. Kemudian ada protein, garam, hormon, dan nutrisi lainnya. Fungsinya untuk mengangkut semua zat penting di darah kayak makanan, zat sisa, dan juga hormon. Simpelnya, plasma darah itu adalah air tempat sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit berenang di dalam pembuluh darah. Sel darah merah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel darah. Komponen plasma darah, yang pertama itu ada air. Ini yang paling banyak, sekitar 90% fungsinya kayak pelarut segala zat. Yang kedua ada protein plasma, yaitu albumin, fungsinya buat jaga tekanan osmotik darah. Yang kedua ada globulin, fungsinya membantu sistem imun, dan antibodi juga masuk di sini. Dan yang terakhir ada fibrinogen, fungsinya untuk proses pembekuan darah. Yang ketiga ada garam atau mineral. Contohnya natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan lain-lain. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan dan otot dan saraf. Yang keempat ada zat sisa metabolisme, seperti urea sama asam urat. Ini dikirim ke ginjal untuk dibuang. Yang kelima ada hormon, karena hormon itu juga diangkut lewat darah. Yang keenam ada nutrisi, contohnya glukosa, asam amino, vitamin, asam lemak. Semua makanan hasil pencernaan diam di plasma dulu sebelum dikirim ke sel-sel tubuh. Selanjutnya ada antibodi. Di dalam antibodi terdapat 4 antibodi. Yang pertama lisin. Nah, ini biasanya sebutan buat zat, terutama enzim, yang biasa menghancurkan kuman kayak bakteri. Lisin bisa bikin dinding bakteri jadi rusak, jadi dia semacam penghancur. Yang kedua ada antiseptin. Antiseptin ini istilah lama untuk antibodi yang membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sekarang orang lebih sering bilang antibodi atau imunoglobulin. Yang ketiga ada antitoksin. Ini antibodi yang spesial untuk melawan racun atau toksin dari bakteri. Misalnya, tubuh kamu terpapar racun difteri, nah antitoksin bakal netralin racun itu supaya nggak bahaya. Yang keempat ada aglutinin. Ini antibodi yang bikin sel-sel asing, kayak bakteri atau sel darah dari golongan lain menggumpal. Fungsinya supaya musuh jadi kumpul dan gampang diberesin sama sel imun lain. Aglutinin juga penting dalam tes golongan darah loh. Selanjutnya ada proses menentukan golongan darah. Golongan darah pada tahun 1900
Karl Landsteiner, seorang ahli patologi, menemukan perbedaan aglutinogen dan aglutinin yang terkandung dalam darah manusia, sehingga dikemukakan sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan, yaitu golongan darah A, darah yang mengandung eritrositnya mengandung aglutinin A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin B atau anti B. Yang kedua ada golongan darah B, darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin A atau anti A. Yang ketiga ada golongan darah AB, darah yang eritrositnya mengandung aglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak ada aglutinin. Dan yang terakhir ada golongan darah O, darah eritrositnya tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin A dan B. Selanjutnya ada penggolongan darah. Golongan darah A dapat menjadi resipien dari golongan darah A dan O. Golongan darah B dapat menjadi resipien dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB dapat menjadi resipien dari golongan darah AB, A, B, AB, dan O. Golongan darah AB disebut resipien universal, yaitu resipien dari semua golongan darah. Golongan darah O hanya dapat menjadi resipien dari golongan darah O saja. Pada penelitiannya, Landsteiner juga menemukan aglutinogen yang terdapat pada kera Mecacus rhesus sehingga diberi nama aglutinogen rhesus. Dapat disebut RH positif jika di dalam sel darah terdapat aglutinogen rhesus, dan juga dapat disebut RH negatif jika di dalam sel darah seseorang tidak terdapat aglutinogen rhesus. Golongan darah ditentukan melalui tes darah yang disebut pergetikan ABO dan RH. Tes ini melibatkan pengambilan sampel darah dan pengujiannya dengan antibodi untuk menentukan golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, atau golongan darah O, serta faktor RH positif atau RH negatif. Proses menentukan golongan darah. Yang pertama, sampel darah diambil melalui tusukan jari atau pembuluh darah di lengan. Yang kedua, sampel darah dicampur dengan antibodi anti A dan anti B. Jika ada gumpalan dengan antibodi anti A, maka golongan darahnya A. Jika dengan antibodi anti B, maka golongan darahnya B. Jika dengan keduanya, maka golongan darahnya AB. Jika tidak ada gumpalan, maka golongan darahnya O.